Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kajian kita seperti yang sudah diumumkan di flyer, yaitu kita akan sama-sama mengkaji tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat kelak pada hari kiamat. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan syafaat. Menurut para ulama, asy-syafa'atu ma'khudun minasy-syaf'i. Syafaat itu diambil dari kata asy-syaf'u yang berarti genap. Wa huwa diddul witri, yaitu lawannya ganjil. Seperti di dalam Al-Qur'an Surat Al-Fajr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Jadi dalam kehidupan kita itu ada berlawanan, Bu. Ada yang genap, ada yang ganjil. Ibu-ibu genap atau ganjil? Ganjil, Bu. Tidak lengkap kalau tidak ada pasangan. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Nah, adapun secara istilah, wa amma fil istilah fahiya at-tawassutu lil ghair. Adapun syafaat secara istilah adalah at-tawassut, pelantara, lil ghairi, bagi yang lain. Untuk apa? Lijalbi manfaatin, untuk menarik manfaat, au daf'i madarratin, atau menolak madarat. Nah, itu syafaat. Jadi sebuah pelantara bagi orang lain untuk menarik manfaat dan menolak madarat. Kalau ibu misalnya ingin mendapatkan manfaat dari presiden, kalau ibu langsung minta ke presiden, makomnya terlalu jauh. Tapi ibu kenal seseorang yang punya hubungan dekat dengan presiden, ibu minta tolong. Lalu teman ibu menolong ibu. Maka pertolongan itu disebut dengan syafaat. Akan tetapi dalam konteks syariat, dalam konteks syafaat yang dibicarakan dalam Quran dan hadis adalah kita memohon wasilah, memohon pelantara melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan syafaat dalam Al-Quran. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, salah satunya surat Toha ayat 109. Di surat Toha ayat 109 Allah berfirman, yauma izin la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahu rahman. Kata Allah, pada hari kiamat nanti syafaat itu tidak ada manfaatnya, tidak akan berguna, tidak akan diterima, illa man azina lahu rahman, kecuali bagi orang yang sudah diizinkan oleh Allah. Waradiyalahu qaulan, dan bagi orang yang telah diridhoi ucapannya oleh Allah. Nah, makanya Bu, kalau kita membaca hadis-hadis tentang syafaat, Nabi itu punya satu pujian yang sampai saat ini belum pernah disampaikan. Dan pujian itu baru disampaikan oleh Nabi kepada Allah pada saat Nabi memohon syafaat dari Allah. Ketika manusia berkumpul tidak jelas, ya teh salamet atau henteu. Apakah kami ini termasuk ahlul jannah atau kami ini termasuk ahlun nar? Tidak jelas, Bu. Semua tidak ada yang berani meminta keputusan kepada Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita bagi syafaat ini, ada syafaat yang khusus yang hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
itulah yang disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat besar. Syafaat besar ini khusus hanya diizinkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ada syafaat umum. Syafaat umum ini bukan hanya diberikan kepada Rasul, tapi diberikan juga kepada Rasul, diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain, diberikan izin juga kepada para malaikat, bahkan as-solihin. Syafaat umum ini bisa diberikan izin kepada orang-orang soleh. Ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain itu bisa saling membela. Ini syafaatus solihin namanya. Bahkan kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, panjang sekali bu hadis. Tidak ada orang yang paling asyaddu munasyadatan lillah, yang paling keras memohon, memelas, berjuang, memperjuangkan hak-hak kaum mukminin di hadapan Allah pada hari kiamat, kecuali orang-orang mukmin. Tapi nanti setelah tenang bu, kalau di mahsyar boro-boro saling menolong. Kalau di mahsyar mah sifatnya nafsi, boro-boro ibu-ibu. Nabi juga nafsi. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, gak sanggup, boro-boro minta syafaat, aku juga punya dosa, yaitu melanggar larangan Allah, memakan buah yang terlarang. Datang lagi ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, aku juga gak sanggup, boro-boro membela kalian, Allah sedang marah karena aku juga punya dosa. Nah, dosa Nabi Nuh lepat ngagunakeun doa sanes kabur. Keliru menggunakan doa. Mestinya doa itu digunakan bagaimana supaya umatnya mendapatkan petunjuk, tapi malah minta azab. Ya Allah, turunkan azab, hancurkan rumah-rumah mereka dan keturunannya. Karena kalau dibiarkan hidup, tidak akan lahir dari mereka kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang mukmin pun dibujuk, dirayu supaya murtad lagi, maka hancurkan ya Allah. Nah, setelah hancur baru menyesal. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan, boro-boro membela kalian, aku juga punya dosa. Apa dosa Nabi Ibrahim? Aku pernah berbohong 3 kali. Ibu-ibu nggak bohong atau sabara kali? Nabi Ibrahim berbohong 3 kali teh seumur hidup, betul teh bu. Ada urang mah kadang-kadang sadinten teh tos teka itu. Nah, Nabi Ibrahim gak sanggup. Datang ke Nabi Musa pun tidak sanggup, boro-boro membela kalian, aku juga punya dosa, yaitu aku pernah membunuh orang Qibti, orang Mesir tanpa hak ketika membela saudaranya dari Bani Israel. Datang ke Nabi Isa, nggak sanggup, walaupun tidak menyebut dosa. Kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabilah yang memohon, bersujud di hadapan Allah, memohon syafaat, dan Allah mengizinkan kepada Rasul untuk mensyafaati umatnya. Nah, ini khusus untuk Nabi. Nah, adapun syafaat umum itu diberikan kepada Nabi yang lain, kepada Rasul yang lain, kepada orang-orang soleh. Kata Nabi, tidak ada orang yang paling keras memohon syafaat kepada Allah pada hari kiamat kecuali orang-orang mukmin. Maka nanti ketika ibu sudah tenang di surga, ketika sudah menikmati kenikmatan surga, sudah merasa aman, nyaman, nah mulailah ingat ibu-ibu yang biasa ikut ngaji di BKSWI kemana? Kok nggak ada di surga? Kata Allah, transit dulu. Kenapa transit dulu ya Allah? Ya Allah, ya transit dulu, karena amalnya tidak cukup untuk masuk ke surga. Maka kemudian mereka akan memohon kepada Allah, ya Allah, yusalluna ma'ana. Itu yang transit itu dulu sholat bareng dengan kami. Wa yasumuna ma'ana. Teman saya yang transit dulu itu saum dulu bareng dengan kami. Wa yahujjuna ma'ana. Bahkan mereka haji bareng dengan kami, satu pesawat, satu kloter.
di Mekah satu hotel, di Mina satu tenda. Kenapa transit? Maka kata Allah, silahkan keluarkan teman-temanmu dari neraka yang menurut kamu pernah beramal soleh. Nah, ini keutamaan punya teman soleh, Bu. Keutamaan punya teman-teman soleh, teman-teman bermajelis ilmu, teman sholat berjamaah, haji umroh bareng. Satu saat akan memperjuangkan hak-hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, ada syafaat dalam bentuk amal-amal soleh. Nah, ini serta-merta amal-amal soleh kita akan membela kita pada hari kiamat. Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi, ada sejumlah amal yang secara langsung dijanjikan oleh Nabi akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Yang pertama amal itu adalah amal mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni. Ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka kata Nabi, laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwalun minka. Memang aku sudah menduga, wahai Abu Hurairah, gak akan ada orang yang bertanya tentang hadis ini seorang pun sebelum Anda. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena aku memandang kamu ini paling antusias di dalam menerima atau menghafal hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu kan termasuk sahabat yang hafal hadis terbanyak. Berapa hafalnya, Bu, Abu Hurairah? Sampai 5.374 hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain seperti Ibnu Umar hanya 2.630 hadis, Anas bin Malik hanya sampai 2.286 hadis, Siti Aisyah istrinya sendiri Ummul Mukminin hanya 2.210 hadis, Ibnu Abbas 1.660 hadis, Jabir bin Abdullah 1.540 hadis, Abu Hurairah 5.374 hadis langsung menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Abu Hurairah, aku sudah menduga nggak akan ada orang yang bertanya tentang hadis ini sebelumnya selain Anda. Kemudian kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, dengan murni bersih dari hatinya. Bagaimana yang dimaksud la ilaha illallah bersih? La ilaha illallah bersih, la ilaha illallah murni, artinya la ilaha illallah itu tidak dicampuri dengan musyrik, begitu. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, giliran diuji oleh Allah dengan kesulitan, minta tolongnya bukan ke Allah, ke dukun. Dan sekarang perdukunan itu masih tumbuh subur. Dia salat, dia saum, dia haji, dia umroh, diuji saja dengan kesulitan, lari ke gunung, minta ke laut, berbuat musyrik. Nah, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti la ilaha illallahnya itu tidak bersih. Maka orang yang akan mendapat syafaat dari Nabi, kata Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi, murni bersih dari dalam hatinya.
Kemudian yang kedua, syafaat, amal yang dapat menghadirkan syafaat adalah berzikir setelah azan. Nah, jangan remehkan berzikir setelah azan. Amal yang ringan tapi pahalanya istimewa. Karena kata Nabi kan di dalam hadis, idza sami'tumul muazzin, kalau kita mendengar muazzin, faqulu misla ma yaqul, ucapkanlah seperti ucapan muazzin. Muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Muadzin mengucapkan azan lagi, Allahu akbar la ilaha illallah, kita jawab Allahu akbar la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid yang ringkas tapi isinya sangat padat. Di situ ada akbariyah, mengagungkan Allah. Di situ ada ikrar syahadat kepada Allah dan Rasul. Di situ ada panggilan salat, panggilan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ditakkid, dikuatkan lagi dengan akbariyah, memahabesarkan Allah. Maka ketika kita jawab zikir ini luar biasa. Kemudian setelah itu summa sallu alayya, kemudian bersalawat. Setelah menjawab adzan, lanjut dengan membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu lanjut dengan doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Kemudian wassalatil qaimah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilah, berikan kepada Muhammad al wasilah. Wasilah itu syafaat. Wal fadilah, dan fadilah. Wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adta, dan utus dia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu bisa dimaknai maqamus syafa'ah, tempat syafaat. Bisa juga bermakna surga yang bermakna yang bernama maqamah mahmudah. Maka barang siapa yang menjawab azan, membaca salawat kepada Nabi, lalu memohon al-wasilah, memohon syafaat untuk Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi, maka orang itu berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, maka jangan remehkan azan, Bu. Di kita kadang-kadang di masjid saja, boro-boro di rumah ya, di masjid saja ketika azan berkumandang teh malah patarik-tarik sareng muazin, ngobrol patarik-tarik. Nah, padahal ketika azan berkumandang jangankan ngobrol, baca Quran saja harus berhenti. Kita jawab ucapan-ucapan muazin itu. Dan setelah selesai menjawab azan lalu berdoa, membaca sholawat, berdoa. Setelah selesai berdoa, langsung salat, langsung penuhi panggilan Allah itu dengan melaksanakan salat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu berhak untuk mendapat syafaatku pada hari kiamat. Yang ketiga, amalan yang dapat menghadirkan syafaat adalah bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud itu tentu saja maknanya bukan hanya sujud, tapi perbanyak salat. Di samping salat yang wajib, laksanakan salat yang sunnah. Karena salat itu kan ada salat sunnah siang, ada salat sunnah malam. Nah, ini pernah ditanyakan, Bu, oleh seorang sahabat, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami
satu saat nginap di rumah Nabi. Ini termasuk sigorus sahabat. Sahabat itu kan ada dua, ada sigorus sahabat, ada kibarus sahabat. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Nah, sahabat-sahabat kecil ini suka nginep di rumah Nabi, Bu. Memperhatikan bagaimana kalau Nabi sholat malam, bagaimana kalau Nabi wudhunya di rumah. Nah, satu saat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini nginep. Dan di malam hari ketika menjelang akhir malam bangun duluan menyediakan air wudhu untuk Nabi. Setelah itu Nabi bangun, Nabi sudah melihat di rumahnya sudah tersedia air wudhu. Kata Nabi, siapa yang menyediakan air wudhu ini? Ana ya Rasul. Nah, karena Nabi merasa terbantu, kata Nabi, faqala li sal. Nabi berkata kepadaku, minta apa? Minta upah apa kamu sudah menyediakan air untuk wudhu? Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar aku nanti menjadi teman dekatmu di surga. Aduh, hebatnya, Bu. Cerdas ya, anu nyuhun kena cerdas. Tidak minta apa-apa. Satu saja, aku ingin menjadi teman dekatmu di surga. Maka apa kata Nabi? Awak ghairu ada yang lain? Tidak ada ya Rasul. Ada hiji oge berbobot atau Bu. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin menjadi teman dekatku di surga, fa'inuni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku oleh dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, artinya tidak bisa dapat surga itu serta-merta hanya dengan doa, Bu. Tapi harus diikuti dengan amal. Nah, salah satu amal yang dapat mempermudah seseorang masuk surga itu adalah bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Di dalam hadis, sholat itu disebut dengan dua istilah. Di samping sholat disebut sujud, disebut juga ruku. Karena itu posisi yang paling disukai oleh Allah. Seperti perintah sholat berjamaah, Bu. Perintahnya apa? Farka'u ma'ar raki'in. Rukulah kamu bersama orang-orang ruku. Artinya sholatlah berjamaah, jangan sholat sendiri. Itu perintah untuk laki-laki, untuk perempuan? Untuk semua. Baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Sholat itu disunahkan dilaksanakan berjamaah. Hanya memang ada hadis yang mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah bagi ibu-ibu itu lebih baik. Itu maksudnya apa, Bu? Apakah di masjid jadi lebih buruk? Tidak, Bu. Kenapa Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna? Rumah ibu lebih baik untuk sholat ibu. Apabila datang ke masjid menimbulkan fitnah. Karena zaman dulu itu banyak perempuan-perempuan ke masjid disamikan sareng kamol gitu, Bu. Ke masjid teh mengenakan minyak wangi. Karena minyak wangi ini kan kata para ulama itu tad'u litaharrukis syahwat, bisa mengundang syahwat. Pami ibu nganggo minyak wangi anu menyengat, maka bapak-bapak teh nararaplok na kaca itu. Seperti iklan Axe. Naraplok, oh di tokona aya Axe gitu. Karena memang kata para ulama minyak wangi yang menyengat itu bisa mengundang syahwat. Kemudian zaman dulu itu ada perempuan yang datang ke masjid itu dengan berdandan mahal. Karena dandan itu ada dandan murah, ada dandan mahal, Bu. Kalau ibu mau ke tukang sayur, itu mah dandan murah. Nah, ini dandan sedang nih. Nah, nanti ibu ke undangan, nah itu baru dandan mahal. Segala diterapkan, ayam mehong oleskeun, segala dianggo. Nah, itu mah dandan mahal itu. Nah, banyak orang yang perempuan datang ke masjid berdandan mahal. Kemudian yang ketiga, banyak perempuan-perempuan yang datang ke masjid ikhtilat, bercampur baur dengan lawan jenisnya.
Maka kalau ibu-ibu datang ke masjid seperti ini mengenakan minyak wangi, berdandan mahal, ikhtilat, kan tenana ya nama main TikTok, Bu, maka rumah ibu lebih baik daripada masjid. Tapi kalau ibu di masjid bisa menjaga diri, tafilat, kalau zaman dulu itu sampai berselimut menutup kepala sampai ke kaki. Nah, sekarang ada mukena, kan? Sebagus apapun baju kita ditutup dengan mukena, tidak mengenakan minyak wangi, tidak ikhtilat, tidak campur baur dengan laki-laki, maka di masjid lebih baik daripada di rumah. Kenapa? Satu, pahala jamaah itu, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Yang kedua, ketika ibu ke masjid akan mendapatkan langkah pergi dan pulang, satu langkah satu pahala, diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan. Selama duduk di masjid menunggu sholat berjamaah dinilai melaksanakan sholat sunnah. Dan ketika berjamaah lebih banyak jumlah jamaah, lebih baik sholat kita. Dan itu tidak akan didapatkan ketika kita sholat di rumah. Nah, makanya kalau kondisi bisa terjaga dari fitnah, tentu saja ibu-ibu juga akan mendapat pahala yang sama seperti bapak-bapak. Karena di zaman dulu juga banyak wanita-wanita sahabiah yang ikut berjamaah di masjid. Jadi farka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang ruku, artinya salat itu berjamaah, laksanakan berjamaah. Ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, salat itu suka disebut sujud. Nah, seperti di dalam hadis, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, tolong aku oleh dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat. Kenapa disebut sujud? Karena posisi sujud adalah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Makanya fa'aksiru doa, kata Nabi, perbanyak doa di waktu sujud. Faqaminun ayyus sajabalakum, besar harapan doa saat sujud itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, amalan yang dapat menghadirkan syafaat adalah iqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran. Hadisnya sangat banyak. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat membela sahabat-sahabatnya. Yang disebut sahabat Al-Quran itu bagaimana, Bu? Yang disebut sahabat Al-Quran itu adalah pertama orang yang senang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab bacaan, makanya disebut Quran dari qira'a itu. Quran ini adalah kitab bacaan al-muta'abbadu bitilawatih, yang beribadah dengan membacanya. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil, Bu. Makanya kalau ibu baca Quran terjemahnya saja itu tidak dapat pahala qiraahnya. Karena kata Nabi, satu huruf membaca Al-Quran dinilai satu pahala, bahkan dilipat menjadi 10 kali kebaikan. Yang kedua, yang disebut sahabat Al-Quran itu orang yang mentadabburi Al-Quran, direnungkan, Bu, ulah ngan wungkul dibaca, jangan hanya dilantunkan, diiramakan, tapi juga dibaca. Jangan sampai seperti monyet ngagugulung Quran. Ya, seperti monyet tinggal Quran, naon isina korek-korek, tapi tidak tahu. Monyet sholat, ngerti nggak itu apa nah? Cuman sholat aja gitu. Jadi kalau kita sholat nggak ngerti itu seperti nah itu mas sahur ibu. Yang ketiga, sahabat Quran adalah yang mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya dikaji untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan atau bahan-bahan penelitian, karena sekarang banyak kan ayat-ayat yang dijadikan bahan penelitian, dibuktikan mukjizat secara ilmiah. Makanya ada tafsir ilmi namanya.
Tafsir ilmi itu adalah tafsir secara ilmiah. Jadi bagaimana dalam tafsir itu mengkaji tentang mukjizat Al-Quran, seperti misalnya tentang onta, tentang langit, tentang bumi, tentang laut dan lain sebagainya. Itu namanya tafsir ilmi, tafsir ilmiah. Nah, sahabat Al-Quran bukan hanya sekedar mentadaburi, bukan hanya sekedar mengkaji isi kandungannya, tapi juga diikuti dengan mengamalkannya. Nah, itulah disebut sahabat Al-Quran. Jadi satu, sahabat Quran itu orang yang senang membaca Quran. Yang kedua, mentadaburi isi kandungannya. Yang ketiga, mengamalkannya. Maka kalau kita menjadikan Quran sebagai akhlak kita seperti Rasul, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi bergaul, bagaimana Nabi bermasyarakat, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Rasul itu cerminan dari Quran berjalan. Nah, bila kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, menjadi akhlak, menjadi imam, maka Quran akan menuntun kita sampai ke surga. Tapi bila kita menjadikan Quran sebagai makmum, dijadikan makmum, tidak diikuti, maka Quran akan mendorong ke neraka. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, amal yang dapat menghadirkan syafaat adalah saum. Nah, saum yang insya Allah tinggal berapa hari lagi, Bu? Ya, tinggal 1 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud dengan saum di sini tentu maknanya bukan hanya saum Ramadan, baik saum Ramadan atau saum yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu." Saum dan Al-Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kedua ibadah ini akan memberi syafaat kepada si hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam. Saum akan berkata, baik saum sunat ataupun saum wajib. Kata saum, ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Aku telah menghalangi si hamba ini untuk makan dan untuk menahan syahwatnya di siang hari. Maka fasyafi'ni fi, ya Allah, izinkan aku untuk memberi syafaat kepada si hamba ini. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran akan berkata, mana'tuhu naum bil lail, aku menghalangi si hamba untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, ya Allah, izinkan aku untuk mensyafaati si hamba ini. Fayusyaffa'ani, kemudian oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, jadi kalau ibu sudah menjadi ahlus siyam, ahli saum, dan ahlul Quran, menjadi keluarga Al-Quran, punya harapan, Bu, punya tabungan. Ternyata 2 amal soleh ini bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, nah, satu lagi saja, Bu, sebelum dibuka diskusi. Amalan yang dapat menghadirkan syafaat adalah sholat jenazah sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Kenapa terhadap mayit muslim? Karena kalau mayit kafir mah tidak boleh disolati. Ada orang kafir meninggal dibawa ke masjid, nggak boleh, Bu. Kepada orang kafir itu hanya dibolehkan untuk mendoakan duniawi saja, manfaat-manfaat secara dunia. Misalnya ibu punya tetangga non muslim sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi mudah-mudahan diampuni dosanya. Tidak boleh itu. Kepada orang kafir itu hanya diizinkan mendoakan kebaikan-kebaikan dunia. Dan kalau mereka berbuat baik kepada kita, juga akan menjadi kebaikan untuk dunia mereka, tapi tidak menjadi kebaikan pada saat di akhirat nanti. Kenapa? Berbeda akidah dengan kita. Jangankan disolati, dikuburkan di komplek pemakaman, pekuburan orang-orang Islam saja dilarang oleh Nabi.
Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nah, maka yang akan menjadi syafaat adalah salat jenazah sekelompok muslim kepada jenazah muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, kata Aisyah, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa suffi'u fihi." Tidak ada seorang mayit yang disolati oleh umat Islam yang jumlahnya mencapai 100 orang dan semua memohon syafaat kepada Allah. Karena ketika kita mensolatkan jenazah itu memohon syafaat. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, muliakanlah kedatangannya, luaskan kuburannya, cuci dosanya dengan air es dan salju, gantikan keluarganya dengan yang lebih baik, gantikan rumahnya dengan yang lebih baik, gantikan teman-temannya dengan yang lebih baik, jaga dia dari api neraka, masukkan dia ke surga. Itu kan minta syafaat. Kalau dia punya dosa, ya Allah maafkan dosanya. Kalau dia punya amal baik, tambahkan kebaikannya. Itu syafaat, Bu. Disolatkan oleh 100 orang muslim, semua memohon syafaat kepada Allah, illa syufi'u fihi, kecuali akan diberikan syafaat padanya. Nah, malah di hadis lain kurang dari itu. Di hadis lain masih dalam riwayat Muslim, kata Nabi, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan." Tidak ada seorang lelaki, seorang muslim yang wafat lalu disolati oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang ke-40 orang ini tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat padanya. Nah, ini hikmahnya, Ibu. Hikmahnya punya teman-teman orang soleh. Jadi disolati oleh 40 orang saja dengan catatan la yusyrikuna billahi syai'a, tidak musyrik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah nanti akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, maka ini tentu saja PR untuk kita, bagaimana kita menjalin persahabatan dengan orang-orang soleh, sama-sama membina keimanan, sama-sama membina ketakwaan kepada Allah, agar nanti pada saat kita meninggal dunia banyak yang mendoakan, bahkan banyak yang mengantarkan ke pekuburan. Barometer orang yang wafat husnul khotimah adalah ketika dia wafat banyak orang yang mendoakan dan mensolatkannya. Nah, makanya ini yang harus banyak dimohon kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum ditutup, dipersilahkan apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan. Cekap, Bu? Alhamdulillah. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah cukup banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan usia yang panjang, barokah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak hanya berkumpul di tempat ini, tapi insya Allah nanti berkumpul dan bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.